Saya boleh minum ya? Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari pagi hari ini dalam keadaan sehat di masjid ini dalam rangka menuntut ilmu agama. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamat. Pagi ini insya Allah kita akan bersama-sama mendengarkan dan menyimak kajian akidah talk pertemuan yang kedua yang akan dibersama oleh guru kita Ustaz Hasim Ikhwanuddin Sarjana Sidek Kami Sallallahu Ta'ala tentang ibadah tapi pamer, ada tanda nanti. Sebelum itu, pertama saya selalu MC untuk membacakan rangkaian acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah materi utama yang akan disampaikan oleh Ustaz, dan nanti di pertengahan materi atau akhir materi akan ada quiz spontan dari Ustaz. Selanjutnya ada tanya jawab. Kemudian penyampaian beberapa informasi penutup dan akan ada makan cemilan bersama. Tak usah berlama-lama lagi, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan acara yang kedua, penyampaian materi oleh Ustaz Hasim. Kepada Ustaz, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman wa akhwatal Islam, jemaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama,
marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini kita masih diberikan banyak kenikmatan oleh Allah, kenikmatan yang tiada terhitung jumlahnya. Yang terutama adalah nikmat iman, nikmat tauhid dan sunnah, sehingga kita bisa bersama-sama merasakan keindahan Islam, merasakan keindahan sunnah di dalam kehidupan kita. Salawat teriring salam semoga senantiasa terlimpah tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin. Dan mudah-mudahan kita semuanya Allah berikan kesempatan untuk mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagian dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait dengan amal ibadah adalah bahwasannya amal badan adalah bagian dari iman. Dan ini merupakan pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga manakala ada orang beramal, ada orang beribadah, maka ini suatu yang baik. Karena tentunya beribadah, melakukan amal saleh adalah bukti keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya amal ibadah adalah bagian dari iman, ini disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Beliau mengatakan, faslun wa min usuli ahli sunnati wal jama'ati anna ad-din wal imana qawlun wa amalun, qawlul qalbi wal lisan wa amalul qalbi wal lisani wal jawarih, wa anna al-imana yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Pasal yang menerangkan di antara pokok akidah Ahlus Sunnah. Berarti apa? Ini adalah akidah dasar pokok yang menjadi landasan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa agama dan iman itu terdiri dari qaulun qaulun wa amal, yaitu ucapan dan perbuatan, perkataan hati dan lisan, dan amalan hati atau perbuatan hati, lisan, dan anggota badan. Dan iman itu bisa bertambah dengan melakukan ketaatan serta berkurang dengan kemaksiatan. Maka dari perkataan beliau rahimahullahu ta'ala ini dapat kita simpulkan bahwa iman itu terdiri dari 3 komponen di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu i'tiqad, keyakinan yang letaknya di dalam hati, perkataan Fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah. Dan cabang iman yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah
adalah imatatul adza 'anit tariqi, yaitu menyingkirkan berbagai macam gangguan atau gangguan dari jalanan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu, sifat malu adalah cabang dari keimanan atau merupakan bagian dari keimanan. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkataan la ilaha illallah menunjukkan bahwa iman itu harus diucapkan. Tapi seorang kemudian ketika dia masuk Islam harus ada ikrar, mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka la ilaha illallah menunjukkan apa? Iman itu diucapkan. Qasadahu ayyahmaduhu wa ayyath ya wa ayyathnau alaihi.
tajidu indahum jazaa. Pergi kamu, pergi kalian kepada orang-orang yang kamu pamerkan perilaku amal kamu di dunia. Maka lihatlah, tunggulah apakah kamu bisa menerima balasan, bisa menerima pahala dari mereka. Kalau kita bisa bawa ke konteks orang yang pamer di medsos misalnya, pergi sana kamu sama fans-fansmu, sama follower-followermu, minta balasan sama mereka. Ya, kamu ibadah buat siapa? Buat followermu, buat fansmu kan, buat viewermu kan. Dia minta sama mereka, pahala sama mereka. Ya, dikatakan oleh Nabi SAW, Allah akan meminta orang-orang yang ria untuk meminta balasan, meminta pahala dengan orang-orang yang dulu dia pameri ibadahnya. Ada pamer sama siapa? Itu perintahkan oleh Allah untuk meminta pahala kepadanya. Bisa nggak? Ya nggak bisa. Ini manusia punya apa? Maka na'udzubillahi min dzalik. Ya, jika seorang melakukan hal semacam itu, maka jika pamer ibadah, amal kebaikan di media sosial, maka di akhirat nanti kita akan diperintah oleh Allah untuk menemui fansnya, menemui teman-temannya, menemui follower-followernya yang memberi jempol, memberi komentar, yang nge-share, ya, yang kemudian membawa itu kemana-mana. Ini tuh bikin dia bahagia ya. Coba sebagian orang atau kita lah ya, ketika kita menunjukkan sesuatu kemudian orang lain mengapresiasi, senang nggak? Senang. Nah kalau ini ibadah, ini bahaya sekali. Karena ibadah itu hanya untuk Allah. Ya, kalau teman-teman tadi kayak kerja, bikin tugas, teman-teman bikin karya, lo karya, tugas itu kan sesuatu dari perkara duniawi, tidak masalah. Ya, kita senang ketika orang lain apresiasi, oh bagus banget ya, wah bikinanmu keren banget ya. Ini sesuatu dari dunia. Tapi kalau ibadah, wah masya Allah kamu khusyuk banget sholatnya ya, masya Allah kamu rajin banget sedekahnya ya, masya Allah kamu rajin banget ngajinya ya. Udah kita senang, dan senangnya dengan yang seperti itu. Bukan senang karena kita apa? Habis ibadah kepada Allah nggak ada yang ngerti, kecuali dirinya dengan Allah. Jadi kalau ibadah dia sendirian, gak ada orang lain yang tahu, itu rasanya hambar, kayak apa namanya, kayak kurang gitu. Harus ada yang ngerti kalau dia lagi ibadah. Nah ini yang berbahaya. Ikhwatul iman, jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu Nabi SAW juga mengatakan, man samma'an nasa bi'amalihi. Barang siapa yang memperdengarkan amalnya kepada orang lain, samma'allahu bihi masami'a khalqihi wa sagharahu wa haqqarahu. Maka Allah akan menyiarkan aibnya di telinga-telinga hambanya. Nih, orang suka umuk, orang Jawa bilang umuk ya, cerita kemana-mana tentang amalnya. Biar orang-orang itu pada dengar kalau dia habis melakukan amal A, amal B, amal C. Maka apa? Balasannya Allah akan menyiarkan aibnya di telinga-telinga hambanya, dan akan Allah rendahkan dia, dan Allah akan menghinakannya. Ini ya ngerinya perbuatan riya. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang kita titik beratkan adalah ketika kita membahas amal ibadah yang dicampur niatnya bukan murni untuk Allah, namun niat yang bercabang-cabang, yang pengen dapat pujian, pengen dapat validasi, pengen dapat viewer, pengen dapat follower, pengen dapat engagement dari manusia. Ya, ini adalah untuk nasihat pada diri kita sendiri. Ini yang perlu kita perhatikan. Bukan untuk menghakimi postingan orang, bukan untuk menghakimi perbuatan orang. Kamu riya ya? Bukan. Karena riya atau tidak kita nggak ngerti. Coba Anda tahu nggak orang lagi riya? Kelihatan nggak? Nggak ngerti. Karena riya itu tempatnya di mana? Hati. Riya itu adalah keinginan. Keinginan itu letaknya dalam hati. Sehingga ya tidak boleh kemudian
setelah kita ngaji pembahasan masalah riya, habis itu kita ya pastos darder gitu ya untuk menghakimi orang. Jangan. Karena kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah menilai seseorang dari zahirnya. Zahirnya amal soleh, zahirnya dia ibadah, ya sudah. Ya. Kita yakini, kita husnudzon kepada dia, ibadahnya hanya untuk Allah semata. Kecuali dia ngomong sendiri, saya lagi pamer loh, ini loh, itu baru ya. Cuman kan nggak ada ya. Cuman nggak ada orang yang kemudian dia ngaku kalau dia lagi ria. Ya. Jadi apa? Ketika kita melihat orang lain sedang beramal ibadah, kemudian kok tampaknya dia pamerkan, jangan kemudian kita langsung otomatis, wah dia ria nih. Nggak boleh. Karena apa? Kewajiban kita menilai seseorang dari zahirnya. Zahirnya dia ibadah, maka ibadah itu hanya untuk Allah. Maka kita husnudzon, dia ibadahnya untuk Allah. Apa dasarnya teman-teman? Maka ada kisah yang menyebutkan bagaimana kita seorang muslim hendaknya memperlakukan orang lain sesuai dengan zahirnya saja. Yaitu kisahnya Usamah bin Zaid. Disebutkan dalam satu riwayat, ya, Usamah bin Zaid mengatakan, ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sariyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus kami bersama pasukan kecil. Maka kami pun menyerang beberapa dusun di kabilah Juhainah. Fa adraktu rajulan, maka aku jumpai satu orang laki-laki. Ya, yang apa? Posisinya terpojok. Ya, dia telah kalah. Ya, ibaratnya sudah nggak bisa berkutik. Qala, kemudian faqala, dia kemudian mengatakan la ilaha illallah. Ya. Dia mengucapkan apa? La ilaha illallah. Meskipun zahirnya orang ini terpojok. Fa qata, ya, fata'antuhu fa waqa'a fi nafsi min dzalika. Aku pun tetap menikamnya, ya, dengan, ya, maksudnya kemudian aku pun tetap menikamnya, maksudnya tetap membunuhnya. Padahal orang ini sudah mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Maka fadzakartuhu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Usamah bin Zaid ini cerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usamah bin Zaid itu cucu dari anak angkatnya Nabi, Zaid bin Harithah, ya. Zaid bin Harithah itu, ya, adalah anak angkat Nabi dalam artian, ya, pernah dipelihara oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman, ya, syariat anak angkat sudah dihapuskan oleh Allah, sehingga nggak boleh Nabi memiliki anak angkat, sehingga Zaid, ya, tetap dibinkan kepada bapaknya, yaitu Harithah. Nah, Zaid ini punya anak namanya Usamah. Ibaratnya itu, ya, seolah-olah cucu dari anak angkatnya Nabi. Itu Usamah bin Zaid. Nah, si Usamah ini cerita sama Nabi. Ya, kenapa? Ya, setelah itu beliau merasa tidak enak akan hal itu, maka beliau pun menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aqala la ilaha illallah wa qataltahu? Apakah dia mengucapkan la ilaha illallah lantas engkau tetap membunuhnya? Lalu aku, yaitu Usamah bin Zaid, mengatakan, iya wahai Rasulullah. Dia mengucapkan la ilaha illallah hanya karena takut sama pedangku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mengapa engkau tidak membelah dadanya, tidak membelah hatinya hingga engkau tahu bahwa dia mengucapkannya karena takut atau tidak? Lalu Usamah mengatakan, Nabi SAW terus mengulang-ulang perkataannya, kenapa kamu tidak belah dadanya? Kamu kenapa tidak membelah hatinya biar kamu tahu dia itu mengucapkannya karena takut pedang atau enggak? Kamu kenapa tidak membelah dadanya? Terus Nabi ngomong seperti itu, marah kepada Usamah bin Zaid.
Ya, sehingga apa? Beliau mengatakan Nabi SAW terus mengulang-ulang perkataannya kepadaku itu hingga aku berangan-angan seandainya aku baru masuk Islam. Maksudnya pada dapat uzur. Ya. Teman-teman sekalian, jemaah rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi marah. Orang kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, ya sudah, dia muslim, gak boleh dibunuh. Loh, kok kamu tetap bunuh? Emang kamu sudah buka dadanya? Kamu sudah lihat isi hatinya? Sehingga kamu bisa memutuskan kalau dia mengucapkan la ilaha illallah karena takut sama pedangmu. Udah dibuka belum? Kalau pakai bahasa kita. Ya. Jadi Nabi ingin menekankan bahwasanya Pak, kalau orang sudah mengucapkan la ilaha illallah, zahirnya muslim. Sudah, motifnya apa dia mengucapkan la ilaha illallah, Nabi tidak peduli. Ya. Pokoknya kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, muslim. Maka teman-teman dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah dalil terkuat kita hendaknya ya bermuamalah atau berinteraksi dengan orang lain melihat zahirnya saja. Dia zahirnya orang baik, ya sudah, jangan kemudian kita ngulik-ngulik dia kalau di rumah gimana ya? Dia tetap sholat gak ya? Dia orang baik gak ya? Gak perlu. Tidak perlu kita jadi tajassus, cari-cari kesalahan, kemudian spionase gitu ya. Tolong liatin dia. Dia kalau nggak lagi sama-sama kita, ya dia orang yang soleh nggak? Ya, nggak perlu. Kalau zohirnya menampakkan orang yang beribadah, ya sudah kita nilai dia sedang ibadah. Apa isi hatinya, riya atau tidak? Ya, kita nggak ngerti. Orang kita nggak belah dadanya. Kita belum membuka isi hatinya. Maka ini ya perlakuan kita atau bagaimana kita ya memperlakukan amal orang lain, sehingga tidak kemudian kita judge, oh ini modelnya orang riya nih, oh ini riya, oh yang ini enggak. Dari mana Anda tahu? Memang kelihatan? Kan enggak terlihat. Sehingga ya meskipun kita tahu kaidah riya itu mempertontonkan amal, tapi tidak kita ketahui motif seseorang ketika beribadah kemudian dia pamerkan riya atau tidak, kecuali kita tanya dia dan dia jawab. Kalau kita tidak tahu, maka apa? Hukumi dia secara zahirnya. Oh, dia sedang beribadah. Cuma bukan berarti tidak ada nasihat. Ketika kita menghukumi secara zahir, ya kita nasihatkan, Mas, hati-hati ya. Kalau ibadah dipertontonkan, nanti khawatir jadi riya. Hati-hati ya, Mas. Ya, kalau dipertontonkan nanti jadi riya. Kemudian mungkin timbul di dalam benak kita, gimana kalau dia ya mempertontonkan ibadah, memamerkan ibadah untuk memotivasi orang lain. Nah, ini mungkin menjadi pertanyaan kita. Enggak kok, saya biar orang-orang pada ke-trigger, biar orang-orang pada ngikutin saya. Ini gimana teman-teman? Boleh enggak? Maka pertanyaan ini pernah diajukan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Beliau pernah ditanya, boleh nggak menampakkan amal supaya orang lain pada ngikut? Sekarang kan motifnya begitu ya, banyak ya, bikin sosial eksperimen atau bikin apa namanya reality show, kemudian bagi-bagi duit, kemudian nolong orang, ngasih sembako, ini itu dan seterusnya, dengan tujuan supaya diikutin oleh orang lain, supaya memotivasi orang lain. Itu gimana hukumnya? Maka ini jawaban beliau ya. Ini ada di dalam Majmu' Fatwa beliau. Ya, jilid 3 halaman 165 yang diterjemahkan. Beliau mengatakan yang artinya, termasuk di antara kesempurnaan ikhlas adalah seseorang bersemangat agar tidak ada orang yang melihat ibadahnya dan agar ibadahnya kepada Rabbnya tidak diketahui manusia. Ini apa? Kesempurnaan ikhlas, kesempurnaan kemurnian ibadah. Kecuali, nah ini beliau kasih pengecualian. Jika menampakkannya ada kemaslahatan bagi kaum muslimin atau bagi Islam, seperti jika seorang ini statusnya sebagai pemimpin, dia kepala daerah, dia mungkin tokoh ya,
yang diikuti, dan dia ingin menunjukkan ibadahnya kepada manusia agar mereka mengambil sebagai contoh bagaimana melakukan ibadah tersebut. Atau ia menambahkan ibadah dengan tujuan ingin dicontoh oleh temannya, ya, sahabat-sahabatnya. Maka dalam hal ini ada kebaikan, kata beliau rahimahullah. Nah, maslahat-maslahat yang memang layak untuk dipilih tersebut, apalagi sekarang ya, di saat konten-konten keburukan, konten-konten sampah itu lebih mendominasi, ya, saat konten-konten merusak moral, saat konten-konten yang membuat anak-anak kemudian menjadi rusak akhlaknya, lebih menjamur. Ini kan bagian dari apa? Ya, concern ya, yang ingin kita tuju. Oh, ini ada orang bikin konten banyak banget. Jadi kalau kita kontennya dia kayak gini terus, gak ada yang bikin konten kebaikan, nanti gak ada yang beramal kebaikan. Jadi contoh itu keburukan terus. Ah, saya pengen bikin konten. Supaya apa? Kontennya dicontoh oleh orang lain. Supaya kebaikannya apa? Dicontoh oleh orang lain. Maka maslahat-maslahat yang memang layak untuk dipilih tersebut terkadang lebih utama dan lebih tinggi dari maslahat menyembunyikan amal. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla memuji orang-orang yang berinfak dengan sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Dalam Al-Quran Allah memuji orang yang berinfak secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Yang sembunyi-sembunyi kenapa? Untuk menjaga niatnya supaya ikhlas karena Allah. Yang terang-terangan supaya apa? Mencontohkan kepada orang lain supaya apa? Orang-orang pada berinfak. Maka jika memang sembunyi-sembunyi itu lebih maslahat, karena apa? Kita nggak bisa menjaga hati. Kita modelnya orang yang suka pansos ya, suka panjat sosial ya. Apa bahasa Inggrisnya pansos? Nggak ngerti lah ya. Pokoknya istilahnya udah di bahasa Indonesia pansos. Pengen viral, pengen terkenal. Nah, itu yang perlu hati-hati. Ya, itu yang perlu teman-teman hati-hati. Orang yang suka terkenal, orang yang suka ketenaran, kemudian dia bikin konten yang semacam ini, ya, maka menyembunyikan amal lebih maslahat baginya. Sedangkan jika dia menampakkan amalnya, ya apa? Karena apa? Lebih khusyuk, lebih bisa kembali kepada Allah, maka mereka menyembunyikannya. Orang-orang semacam ini lebih baik disembunyikan saja. Nah, sedangkan jika menampakkan amal ada maslahatnya bagi Islam. Jadi orang-orang tahu loh, begini loh Islam. Begini loh Islam mengajarkan cara bersedekah. Begini loh cara Islam menyayangi orang-orang yang lemah, para du'afa. Ya, sehingga apa? Nampak semarak syiar-syiar syariat Islam. Yang sugih-sugih, yang kaya-kaya, ayo dibantu orang-orang yang lemah. Ya, maka hal ini bermanfaat untuk Islam sehingga nampak semarak syariatnya, dan bagi kaum muslimin bisa mencontohnya. Orang-orang kaya yang kemudian mereka cuma ongkang-ongkang, wah jadi pengen ngasih orang misalnya karena ketrigger melihat orang lain pada ya apa namanya bersedekah di media sosial, maka ya mereka akan menampakkannya. Maka seorang mukmin hendaklah melihat apa yang paling bermanfaat baginya. Dia sendiri yang tahu. Sehingga apa? Kita nggak boleh ngejudge orang lain. Dia sendiri yang tahu. Saya bikin konten ini karena maslahatnya lebih besar. Saya ingin memenuhi ya media sosial dengan kebaikan dan terus menjaga niat saya supaya saya ikhlas karena Allah. Kan kita nggak tahu jeruan isi hatinya ternyata seperti itu. Kemudian ada orang, wah riak kamu loh. Kamu tahu dari mana? Riak itu isinya ada dalam hati. Maka teman-teman saya rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini seorang mukmin ya paling mengerti mana yang paling bermanfaat bagi kita, kapan saja sesuatu itu lebih bermaslahat dan lebih bermanfaat pengaruhnya dalam beribadah, maka hal itu lebih sempurna dan lebih utama. Jadi teman-teman sekalian,
Jika ada orang yang mempertontonkan, menunjukkan ibadahnya, jangan langsung kita cap negatif, apalagi langsung kita judge ria. Jangan. Kita nggak ngerti isi hatinya. Yang harusnya kita hakimi adalah diri kita sendiri. Sudahkah kita beramal murni karena Allah? Orang lain itu urusannya dengan Allah. Kita keseret-seret gak nanti, teman-teman? Ya enggak. Justru kalau kita menghakimi dia, bisa jadi kita keseret. Karena apa? Telah bersuudzon kepada orang lain, telah berburuk sangka pada orang lain. Tapi kalau kemudian kemudian kita kita husnudzon pada dia, ini dia lagi nyontoin orang lain ibadah dan seterusnya, maka ini sesuatu yang baik dan maslahat. Dan kita lihat sekarang ini orang-orang yang bikin konten itu maslahatnya besar. Coba, kan jadi berjamur ya orang-orang bikin konten yang membantu. Apapun motifnya, apapun niat mereka, maka kita lihat zohirnya saja. Mereka membantu orang, mereka beribadah. Isi hatinya kita serahkan sama Allah. Nah, kalau kita yang melakukannya, oh saya pengen nyontok, perbaiki niat kita. Jangan sampai jadi ria, jangan sampai kemudian memamerkan amal. Nah, teman-teman sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini fatwa dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Di saat sekarang kemungkaran, kemudian konten-konten yang bejat, yang rusak itu lebih besar, maka maslahatnya wallahu a'lam mungkin lebih besar. Mungkin teman-teman Masjid Air atau teman-teman yang suka bikin konten yang baik. Ya, sekarang ada konten orang ya pergi ke masjid, pergi sholat berjamaah, kemudian daily vlog misalnya. Gak apa-apa, mungkin men-trigger orang yang kemudian malas-malasan sholat, jadi pengen sholat, lihat dia sholat. Bisa jadi membuat orang yang tadinya malas sholat jadi pengen sholat. Subhanallah. Sehingga tidak perlu kita mengulik-ulik isi hati orang lain. Maka teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini diantara kiat supaya atau diantara fatwa para ulama terkait bagaimana jika ada orang yang mempertontonkan amalnya dengan tujuan supaya diikuti oleh orang lain. Kalau memang benar-benar maslahat, ada manfaatnya, silahkan. Tapi jaga hatinya. Jangan sampai hatinya mendua ketika beramal. Tetap tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian yang terakhir, teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana caranya agar kita terhindar dari ria? Kan kita nggak ngerti ya, ria itu kan masuk ke dalam hati, tidak kita sadari. Gimana caranya supaya kita ini terhindar dari ria saat beramal? Maka ada dua kiat yang bisa kita lakukan. Yang pertama, dengan cara memangkas dari asalnya, dari pokoknya. Itu apa? Rasa cinta pujian, takut dicela, tamak terhadap yang dimiliki orang, pengen dapat viewer gitu ya. Dengan mencoba apa? Coba teman-teman posting, gak ada yang like, ya biasa aja. Saya posting itu ingin membagikan kebaikan. Yang like dikit, yang like banyak, bodoh amat. Diterapi teman-teman. Tapi kalau ternyata postingan kita yang like dikit kemudian susah rasa hati, wah ini berarti masih senang pujian orang, masih senang atensi orang. Ternyata yang like dikit banget ya. Padahal fulan kontennya juga sama, tapi yang like banyak banget. Nah ini berarti perlu dipangkas ini isi hati semacam ini. Kalau Anda niatnya adalah berdakwah, pakai poster, pakai status, ada yang like, gak ada yang like, kita bodoh amat, kita sudah dapat pahala di sisi Allah. Tapi kalau kita kemudian merasa susah gara-gara gak ada yang like, gara-gara gak ada yang ngasih atensi, baru rusak nanti amalnya. Posting aja, posting, mau ada yang like, gak ada yang like, ya bodoh amat. Kenapa saya posting ini? Sedang berdakwah, ngajak orang lain, biar dia tahu konten-konten kebaikan, biar dia tahu ilmu agama. Masalah nanti feed saya atau isi dari medsos saya itu banyak banget yang like dikit, ya bodo amat. Ya, yang penting saya sudah mendapatkan like dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian kita sudah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang Ya, berhak kita harapkan. Ngapain kita berharap pujian sama orang? Dia siapa?
Ngaruh nggak sama kita nanti masuk surga atau masuk neraka? Enggak. Apakah karena kita like-nya banyak kemudian otomatis masuk surga? Enggak. Apakah kalau nanti viewernya dikit kemudian jadi kita sebab masuk neraka? Ya enggak. Justru kalau kita kemudian posting, kemudian kita bikin konten hanya mencari engagement atau hanya mencari atensi ya dari manusia, ini yang bisa menyebabkan kita terancam dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Amal kita ya menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ya, maka ya ini tadi ya, rasa cinta pujian, takut dicela dan tamak terhadap yang dimiliki orang. Maka 3 hal ini yang menggerakkan seorang berbuat riya. Maka cara memangkasnya ialah dengan mengetahui bahaya riya bagi diri kita di dunia dan akhirat. Jika kita selalu memikirkan tentang bahaya-bahaya riya, niscaya akan lebih mudah untuk tidak riya di hadapan sesama manusia. Buat apa sih? Ya, kita amal banyak-banyak tapi kosong di sisi Allah Subhanahu wa taala, zong di sisi Allah. Banyak amalnya tapi zong di sisi Allah gara-gara apa? Riya. Wah, sayang dong. Ya, maka di antara cara jitu yang juga masuk dalam poin ini ialah dengan berusaha menyembunyikan ibadah kita dari pandangan manusia. Ini ya cara yang pertama. Cuma teman-teman harus dibedakan mana ibadah yang disyariatkan untuk disembunyikan dan mana ibadah yang harus dinampakkan. Ya, para ulama merinci, kalau ibadahnya ibadah wajib, contoh sholat jamaah, sholat Jumat, ibadah puasa Ramadan, dan ibadah-ibadah wajib yang lain, ya harus dinampakkan lah, jangan sembunyi-sembunyi. Ya, orang berangkat Jumatan sembunyi-sembunyi, lewat gang itu jangan sampai ketahuan orang. Nah, ngapain? Ini kan apa? Amal wajib. Orang lain biar ngerti kalau dia melakukan kewajiban, tidak perlu sembunyi-sembunyi. Berangkat sholat jamaah, biar nggak ketahuan sama orang. Kemudian dia pakai mantrol ditutup gitu ya, biar nggak tahu kalau ini yang berangkat adalah fulan misalnya. Nggak perlu. Ibadah wajib harus dinampakkan karena itu syiar. Sedangkan yang diperintahkan untuk disembunyikan adalah ibadah-ibadah sunnah, sedekah sunnah, puasa sunnah, ya, kemudian membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran, ya, yang sunnah tentunya, dan ibadah-ibadah sunnah yang lain itu yang diperintahkan untuk disembunyikan. Kemudian yang kedua, teman-teman, di antara terapi supaya seorang tidak mudah terjatuh dalam riya adalah caranya dengan melawan riya yang muncul tiba-tiba. Makanya disebutkan oleh beberapa ulama, di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, gimana kalau misalnya kita sedang sholat tiba-tiba ada pengen riya, misalnya karena bacaan Quran kita bagus gitu ya, Masya Allah bagus banget ya bacaan Quranku ya, gitu. Dalam hati keluar seperti itu, lawan. Jangan merasa nyaman. Kalau kita terus-terusan merasa nyaman sampai selesai ibadah, wah bahaya. Ibadah kita tidak berpahala sama sekali. Tapi kalau muncul tiba-tiba ada rasa nyaman, dilihat oleh orang rasa nyaman, kemudian diperhatikan sama orang saat kita beribadah, ya, maka lawan perasaan nyaman tersebut, lawan perasaan ingin, ya, supaya apa? Orang merasa senang dengan ibadahnya. Maka hadirkan bahwa Allah yang membalas perbuatan hamba, bukan makhluk. Katakanlah pada diri kita, apa urusanmu dengan pengetahuan mereka terhadapmu? Apa urusan mereka dengan kita? Mereka tidak bikin kita masuk surga, dan mereka juga nggak bisa bikin kita masuk neraka. Ngapain kok kita beribadah kepada mereka? Allah Azza wa Jalla yang mengetahui, walaupun mereka tidak tahu, biar saja Allah yang tahu. Ya, ibadah ini hanya untuk Allah, bacaan Quran ini hanya untuk Allah. Nah, ini cara memeranginya. Jadi kalau muncul tiba-tiba, lawan. Jangan nyaman ya teman-teman ya. Ya, lagi sholat, lagi baca Quran, ya, lagi baca Quran teman-teman, wah suara saya indah banget ya, gitu ya, Masya Allah. Kemudian dia memuji sendiri apa? Kemudian dengerin sama orang lain, ini loh suara saya bagus loh. Ada dalam hatinya perasaan pengen memperdengarkan suaranya. Stop, lawan. Ibadah hanya untuk Allah. Jangan nyaman terus-terusan memamerkan ibadah. Insya Allah amalnya tetap utuh. Kalau dia lawan, tapi kalau dia nyaman sampai selesai ibadah, nah ibadahnya zongan, tidak berpahala. Kemudian yang terakhir, teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ya, supaya kita ya terhindar dari dosa atau ya siksaan karena
ria, atau bisa jadi kita pernah melakukan ria. Ya, dan ria itu termasuk syirkul asghar, syirik kecil yang tentunya adalah lebih besar dibandingkan dengan dosa besar. Meskipun judulnya syirik asghar, tapi dia besar sekali dosanya. Karena apa? Menyekutukan Allah. Meskipun bentuknya kecil. Maka diantara yang diajarkan Nabi SAW adalah dengan doa. Yaitu doa yang berbunyi, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Sudah hafal semuanya? Masya Allah ya. Ya. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu sedangkan aku mengetahuinya. Ya, misalnya orang riya, tapi dia sadar lagi riya. Berlindung kepada Allah supaya tidak terjadi seperti itu. Wa astaghfiruka lima la a'lamu, dan aku mohon ampun ya Allah terhadap apa yang aku lakukan berupa apa? Riya yang tidak aku ketahui, tidak sadar. Nah, inilah diantara apa? Doa yang diajarkan oleh Nabi SAW supaya kita ya, terhindar dari dosa riya. Hadis riwayat Imam Bukhari di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Demikian ikhwas sekalian, di antara pembahasan kita pada kesempatan siang hari ini terkait dengan ibadah tapi pamer. Jadi pamer itu jangan kita tunjuk-tunjuk hidung orang lain, tapi lihat diri kita. Kita lagi pamer gak nih? Riya enggak ya saya ya? Cek diri kita. Orang lain lihat zuhirnya saja. Tidak perlu kemudian kita kulik-kulik isi hatinya. Lihat zuhirnya, dia lagi ibadah. Dia ibadah karena Allah. Harusnya kita yang curigai, kita judge diri kita, sudahkah kita murni ibadah kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwan sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ada tanya jawab? Kalau ada ya, kalau enggak ya apa. Monggo silakan jika ada tanya jawab. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Baik teman-teman, kita masuk di acara tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, ikhwan bisa langsung angkat tangan, dan untuk akhwat bisa menghubungi ke nomor 0895 4228 595 20. Untuk akhwat bisa menghubungi 0895 4228 595 20. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apa hukumnya kita itu pengen berdakwah di media sosial, tapi diri kita sendiri itu belum bisa sanggup untuk menjalani apa yang kita dakwahkan gitu? Apakah tetap lanjut dakwah atau berhenti dulu untuk memperkuat diri? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita pengen dakwah di media sosial, tapi diri kita belum sempurna. Dalam artian, kita belum mampu untuk melaksanakan apa semua yang kita sampaikan atau kita posting misalnya. Tapi teman-teman sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang benar di antara kewajiban kita adalah mengamalkan apa yang kita ucapkan, melakukan apa yang kita ucapkan. Karena itu adalah bagian dari tuntutan dakwah. Sebagaimana Allah membenci, Allah murka kepada orang yang pintar ngomong tapi tidak melakukannya. Itu di surat As-Saff Allah Ta'ala berfirman, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya, betapa besar kemurkaan Allah, ya, engkau mengatakan apa yang sendiri engkau tidak lakukan. Namun ala kulli hal, ikhwas sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti kemudian kita berhenti memberi nasihat kepada orang. Karena bisa jadi sebagaimana dikatakan dinukilkan dari Al-Hasan Al-Basri secara makna, bisa jadi orang yang mungkin dirinya banyak dosa ini, ya, atau belum sempurna ini, ya, ketika men-share, ketika mempost suatu amalan, itu bisa menjadi reminder dirinya. Saya udah posting loh, seharusnya saya malu loh kalau saya nggak mengamalkannya. Jadi ada motivasi untuk mengamalkan dengan apa? Nge-share di media sosial. Yang kedua adalah tidak perlu sempurna untuk memberi nasihat kepada orang lain.
Seorang maling ketika ditangkap karena nyolong, dia memberi nasihat kepada orang yang belum maling atau belum nyolong. Kamu jangan sekali-kali nyolong, ya, dosanya besar, di penjara nggak enak dan seterusnya. Apakah kemudian jadi nasihatnya ditolak? Ya enggak. Karena dia merasakan pahitnya sendiri, karena dia merasakan susahnya sendiri. Seorang pendosa kemudian memberi nasihat pada orang yang belum melakukan dosa yang sama. Ya, artinya apa? Dia menginginkan kebaikan oleh orang lain. Karena apa? Nasihat intinya apa? Iradatul khair lil ghair. Menginginkan kebaikan untuk orang lain yang bisa jadi dia sendiri belum mampu melakukannya. Dia sedang berjuang melawan hawa nafsunya, dia sedang berjuang untuk taat meskipun dirinya tertatih-tatih. Ya, baik. Ini poinnya. Jadi upayakan apa saja yang kita dakwahkan, yang kita posting, ini sudah kita amalkan. Upayakan dengan ya sekuat dan semampu kita. Namun bukan menutup jalan bagi teman-teman yang ingin berdakwah dengan sesuatu, misalnya masalah nikah. Ini saya belum nikah ya, tapi saya posting masalah nikah, nggak boleh dong. Ya boleh-boleh saja. Ya, masa gara-gara mungkin kita belum menikah, belum mengamalkannya, kemudian kita nggak boleh masalah gimana cara cari istri yang solehah, cari istri yang baik, cari pasangan yang baik, kemudian jadi nggak boleh. Boleh, silakan. Apalagi jika itu bisa ya bermanfaat bagi orang lain. Jadi tidak harus jadi sempurna, namun kita berupaya untuk mengamalkan semua apa yang pernah kita sampaikan. Ya, jadi nggak harus nunggu kita sempurna, karena nggak ada yang sempurna kecuali para nabi. Ya, apakah kita harus nunggu jadi nabi dulu? Ya nggak mungkin kan, nggak mungkin kita jadi nabi. Kita pasti banyak kesalahan, maka kita minta ampun kepada Allah atas segala kekurangan kita, dan kita berdoa kepada Allah semoga apa yang kita dakwahkan, apa yang kita posting ini bisa bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang lain, bisa jadi jalan hidayah bagi orang lain. Tiba-tiba dia baca postingan kok nangis misalnya karena relate banget sama dirinya misalnya. Kan teman-teman sering baca ya di postingan-postingan orang, kok relate banget ya sama kondisiku misalnya. Dia mungkin lagi capek, lagi letih, lagi penat, kemudian teman-teman posting suatu poster atau posting suatu video dakwah, kemudian ada yang terenyuh hatinya, dapat hidayah, Masya Allah. Begitu, wallahu a'lam. Demikian ikhwan ya, yang dapat kita sampaikan. Dari Ahmad nggak ada? Oh ada, oh ya, silakan. Bismillah, izin bertanya, bagaimana hukumnya ketika ingin sholat sunnah qobliyah tetapi takut muncul rasa riya sehingga tidak jadi melaksanakan sholat qobliyah tersebut? Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Meninggalkan amal karena manusia juga termasuk riya. Tidak beramal karena manusia riya, meninggalkan amal karena manusia juga riya. Sehingga solusinya gimana? Saya mau sholat qobliyah tapi takut riya. Lawan riya, lakukan amal. Jangan turutin setan. Ya. Kalau tidak salah ini ucapan dari Fudail ibnu Iyad rahimahullah ta'ala. Kalau keliru nanti tolong dibenarkan ya. Beliau mengatakan meninggalkan amal karena manusia adalah riya. Begitu pula beramal karena manusia adalah riya. Ya. Maka Anda tidak jadi sholat qobliyah karena takut riya, itu riya. Karena takut dipuji sama orang, itu riya. Sehingga apa? Tetap sholat. Lawan hati ya yang ingin riya. Lawan. Jangan kemudian merasa nyaman dengan riya. Lawan. Ya, semata-mata kita tidak suka dengan riya, insya Allah itu bagian dari melawan riya yang muncul di hati kita. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, mungkin kita cukupkan ya sekalian untuk pertemuan kita di Akidah Talk pertemuan kedua kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan tidak hanya yang hadir pada kesempatan kali ini, juga mudah-mudahan bisa bagi siapapun yang menyaksikan ya, video ataupun rekaman ya pada kesempatan siang hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita dijauhkan dari penyakit riya, dari sifat riya, dan kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala keikhlasan, kemurnian di dalam beribadah kepadanya. Allahumma amin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.